Azam Khan, mantan atau masih ya pengacara dari Roy Suryo, kan kita masih bingung nih. Banyak yang mengatakan Azam Khan ini sudah bukan pengacara daripada Roy Suryo, atau masih bingung. Terlepas dari itu, akhirnya Azam Khan memberikan statement terkait gelar doktor daripada Roy Suryo. Unik juga ya. Dari sini kita bisa lihat ya, Azam Khan ini menunjukkan profesionalitasnya ya, fair ya. Ya, kalau orang sudah melanggar peraturan rektor, ya gelar doktornya bisa dicabut. Itu kira-kira menurut Azam Khan ya. Jadi dia membahas peraturan rektor itu begini, dan Roy Suryo itu tersandung dengan peraturan rektor tersebut, maka ya dua pihak lah ya, pihak UNJ harusnya segera mengambil tindakan ya, dan Roy Suryo ya harus mengklarifikasi, bukan lari dari permasalahan, karena yang dipersoalkan adalah status mahasiswanya ketika masih menjadi mahasiswa di tahun 2023, masih aktif di sana, dan inkrahnya pidana Roy Suryo itu ketika masih mahasiswa ya, bukan setelah alumni ya, ketika masih mahasiswa, artinya ya seharusnya drop out, kurang lebih begitu. Nah, coba teman-teman semuanya simak apa pendapat dari Azam Khan ini ya. Kami cukup menghargai ya cara berpikir dari Azam Khan ini, karena fair ya, tidak selalu melindungi hal-hal yang salah ya, karena dalam hal ini kan apalagi Roy Suryo itu menuntut ya ijazah daripada Pak Joko Widodo, artinya pendidikan ya, supaya pendidikan itu berjalan dengan benar, karena pendidikan adalah candra di muka atau peradaban sebuah bangsa, peradaban sebuah negara ya. Jadi itu yang harus dijaga ya, dicari kebenarannya. Kalau memang salah ya salah, kalau memang harus drop out ya drop out, kalau memang harus dicabut gelar ya dicabut, kan begitu ya, karena itu peradaban sebuah bangsa. Jadi Azam Khan ini masih memegang teguh itu ya. Artinya apa yang disampaikannya ini menurut kami sebuah kritik buat Roy Suryo juga ya. Kita jangan berteriak-teriak, tetapi kita sendiri ada masalah dalam teriakan-teriakan kita itu. Coba saksikan dan berikan komentar agar kita bisa berdiskusi. Saksikan berikut ini. Itu berkembang. Saya tidak tahu persis ya soal masalah gelar doktor. Cuman yang jelas kalau peraturan rektor ada mahasiswa yang terpidana dan sudah inkrah misalnya, itu gelar tersebut bisa dicabut, atau setidak-tidaknya kalau masih berjalan waktu itu di DO ya, di drop out gitu ya. Namun begini, terlepas benar atau tidak, saya kira apakah secara khusus Universitas Negeri Jakarta UNJ itu sudah mempublikasikan atau memberitahukan kepada publik melalui media, dan itu bisa ditanggapi oleh Roy Suryo ya. Roy Suryo ini sebenarnya masih penasihat hukumnya saya, cuman karena di grup Taka ternyata dicabut karena dia berubah ke Talhab, tapi itu nggak ada masalah karena ini menyangkut perjuangan. Tapi perjuangan yang kurang lebih 17 bulan itu seharusnya tidak harus kesampingkan dengan ego ya. Tapi yang jelas sekali lagi saya katakan, soal gelar doktor itu bagaimanapun juga harus Roy Suryo sendiri yang bisa mengklarifikasi secara tuntas gitu ya. Jangan sampai nanti dianggap gelarnya itu gelar palsu gitu ya, yang didapat oleh Roy Suryo. Nah ini kan meyakinkan juga. Akhirnya respon diindikasikan begitu. Nanti juga ada Dokter Tifa. Nah kalau putusannya terpidana, misalnya mudah-mudahan tidak, dan tesis dokternya yang kemarin doktornya itu akhirnya gugur juga kan jadinya. Kasihan.
Tapi paling tidak mereka ini yang mencari keadilan, biarkan saja, semoga menemukan keadilan tersebut. Dan tapi kalau kita baik dari TPUA dulu, KK ya, dan termasuk sekarang TPIP, yaitu tim pemburu ijazah palsu yang barusan pulang dari Bariskim, kami akan tetap mencari celah untuk melaporkan para pelaku yang membuat ijazah palsu tersebut dari pramuka. Dan sampai kapanpun, demi untuk kepentingan rakyat, kita akan bongkar semua. Saya kira mungkin itu aja, tinggal klarifikasi pihak Rektorat UNJ dan juga klarifikasi si Roy Suryo. Gelar doktornya ada nggak? Kalau sampai benar-benar terjadi dicabut, dan itu bahaya bagi Roy Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka. Itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan, nomor daripada laporan sudah ada ya. Laporan ke Dikti yang pertama, terus yang kedua ini ya ada 2 laporan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Bill tadi ya, bahwa laporan pertama kami adalah terkait kenapa bisa ya Saudara Roy Suryo itu teman saya kuliah ya di Universitas Negeri Jakarta. Programnya sama, ilmu manajemen, program doktoral ya. Jadi padahal di peraturan kami yang saya juga mengalami ya, maksudnya merasakan peraturan itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi salah satu yang berat itu tidak boleh terpidana ya dalam bentuk pidana apapun ya. Yang pasti kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka harus drop out selain daripada beberapa aturan lainnya ya. Nah itu sangat ketat. Saya berdarah-darah untuk menyelesaikan itu. Teman-teman saya yang lain juga berdarah-darah. Bahkan banyak yang DO, banyak yang tidak lulus ya karena peraturan yang begitu ketat. Kenapa Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan? Itu pertanyaan kami dan sudah dijelaskan oleh pihak rektorat. Hanya saja pihak rektorat belum menyampaikan secara formal ya. Walaupun kami ada notulen-notulen rapat yang berbentuk rekaman suara ya, bahwa sudah tegas jelas itu ya, ada di sana terkesan ya tanda kutip itu kelalaian pihak rektorat tidak mengetahui, tetapi sudah dibahas di level kaprodi dan jurusan kaprodi atau jurusan dan direktur pasca sarjana sudah membahas. Jadi artinya pada tahun 2023 bulan Mei itu sudah diketahui. Namun ada satu hal, kok bisa ini diloloskan, itu yang menjadi concern kami ya.